Halo semua, perkenalkan saya Ratnayu Prasetyanti, biasa dipanggil Nayu, salah satu dosen dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana sih menjadi perencana pembangunan, salah satu profil lulusan dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara, dan juga kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan administrasi publik. Yuk kita simak. Kita harus kuasai dulu apa sih konsep pembangunan dan perencanaan pembangunan. What is development and development planning? According to United Nations, development encompasses economic growth plus social change. Kita pahami bahwa pembangunan mencakup banyak faktor, banyak aspek. Kita juga kenal Sustainable Development Goals. Ada banyak tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, kita pahami bahwa pembangunan mencakup 5 elemen kunci dasar. Ada kapasitas, ada equity atau kesetaraan, ada pemberdayaan atau empowerment, kemudian sustainability, dan interdependence, menurut Bryan and White. Dan kita juga pahami bahwa di Indonesia ada Profesor Sondang Siagian yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan rangkaian proses menuju modernitas melalui pertumbuhan dan perubahan dengan terencana dan sadar. Kita juga tahu bahwa pembangunan yang dimaksud adalah konteks pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah bagian dari pembangunan nasional, bahwa kita secara teori sangat paham perencanaan merupakan bagian dasar dari seluruh manajemen pembangunan. Administrasi publik menjelaskan tentang planning, organizing, directing, staffing, controlling, dan lain sebagainya. Ada George Terley, ada Henry Fayol, dengan berbagai macam konsep terkenal seperti POCCC, POAC, Post Corp. Perencanaan merupakan rangkaian proses yang pertama yang sangat krusial menentukan arah pembangunan nasional. Kemudian kita pahami bahwa di Indonesia kita memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang SPPN ada satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional yang diatur melalui berbagai macam dokumen perencanaan berjenjang. Ada jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka tahunan atau jangka pendek. Kita pahami bahwa di dalam SPPN diatur konsep perencanaan dan perencana. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan salah satu tindakan untuk memilih alternatif terbaik atau pilihan terbaik dari rangkaian opsi yang ada. Kemudian perencana adalah orang yang bertanggung jawab memiliki tugas untuk menjalankan fungsi perencanaan. Bagaimana menjadi perencana yang baik? SKKNI atau Skema Kualifikasi Kerangka Kerja Nasional nomor 11 tahun 2019 telah mengatur kompetensi utama yang harus dimiliki oleh perencana. Yuk kita tengok. Ada kurang lebih 15 dan saya hanya akan menjelaskan di video pembelajaran kali ini 7 kompetensi utama yang kita sama-sama tahu menjadi salah satu profil lulusan utama di Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Kompetensi yang pertama adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan data perencanaan pembangunan. Yang kedua, menganalisis data pembangunan. Yang ketiga, menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan. Yang keempat, mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial atau spasial. Dan yang kelima adalah merumuskan rencana kegiatan pembangunan. Yang keenam, melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial atau spasial. Dan yang ketujuh adalah menyusun desain evaluasi penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial. Sebenarnya ada banyak sisa dari unit kompetensi atau kompetensi utama yang harus dikuasai.
Namun, teman-teman bisa saling mengecek kembali di dalam SKKNI nomor 11 tahun 2019. Baik, saya menjelaskan tentang unit kompetensi pertama dan kedua. Yang pertama adalah mengumpulkan data perencanaan pembangunan. Di dalam SKKNI kita memiliki batasan variabel atau aspek kritis, yaitu kompetensi minimal yang harus dikuasai untuk menjadi perencana pembangunan yang baik. Yang pertama adalah kemampuan mengumpulkan data sesuai dengan instrumen pengumpulan data yang ditetapkan. Apa sih yang harus dikuasai? Yaitu kita mampu memastikan jenis data dan teknik pengumpulan. Apa saja jenis data? Sebenarnya ada banyak varian data, tapi berdasarkan perolehannya kita bisa tentukan ada data primer dan ada data sekunder. Data primer diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data primer, salah satunya observasi, kemudian wawancara, ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, atau bahkan tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian atau pengumpulan data perencanaan. Kemudian kita juga pahami ada teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi. Di metode kuantitatif kita juga bisa lakukan survei untuk mendapatkan data primer. Kemudian apa saja sih kompetensi yang kedua, yaitu menganalisis data pembangunan. Aspek kritis yang harus dikuasai minimal adalah kemampuan mengolah data perencanaan pembangunan dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. Apa itu metode analisis? Kita pahami ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif, bahkan ada analisis campuran atau metode mix method. Di dalam proses memahami teknik analisis data, kita gunakan acuan metode apa yang digunakan. Saya berikan contoh metode kualitatif. Kita menggunakan data collection, data reduction, data display, dan data conclusion. Ini adalah salah satu teknik analisis data yang dikenalkan oleh Miles dan Haberman. Teman-teman bisa menguasai teknik analisis data kuantitatif yang lain juga atau bahkan mixed method asalkan ditetapkan teknik analisis apa yang tepat menggunakan rujukan yang juga tepat. Unit kompetensi selanjutnya adalah menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan. Aspek kritis minimal yang harus dikuasai adalah kemampuan dalam mendaftar potensi pembangunan berdasarkan klasifikasi bidang ekonomi, sosial, dan bidang infrastruktur spasial. Beberapa teknik analisis yang mendukung yang perlu kita pahami, yang pertama adalah SWOT analysis, yang kedua adalah tree analysis, yang ketiga adalah force field analysis, kemudian system thinking atau fishbone diagram. Sebenarnya ada banyak teknik analisis yang lain, tapi saya bisa menjelaskan bahwa beberapa teknik analisis yang disampaikan adalah teknik analisis minimal yang sebaiknya dikuasai oleh perencana pembangunan. Dari sekian banyak teknik analisis, kita punya kompetensi untuk memetakan potensi dan permasalahan pembangunan dengan membangun kerangka berpikir The 5 Whys. 5 Whys adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan untuk terus menggali permasalahan pembangunan agar kita bisa menemukan akar masalah dari pembangunan. Misalnya, dari sekian banyak teknik analisis potensi dan permasalahan pembangunan, kita bisa gunakan prinsip utama dalam berpikir yaitu The 5 Whys Method. Dikembangkan oleh Sakichi Toyoda, seorang industrialis asal Jepang. Prinsip ini digunakan oleh Toyota, perusahaan besar yang selalu bertanya sebanyak 5 kali untuk identifikasi akar permasalahan utama. Kita bisa contohkan dan analogikan The 5 Whys Method dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa sih terlambat masuk kelas? Why yang pertama, karena jalanan macet. Why yang kedua, kenapa jalanan macet? Karena terlambat berangkat. Why yang ketiga, kenapa terlambat berangkat? Karena bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Why yang keempat adalah karena
sering begadang. Why yang kelima, kenapa begadang? Jawabannya adalah karena bermain game terlalu lama. Dalam konteks pembangunan, saya bisa contohkan tentang permasalahan tumpukan sampah. Kenapa sih banyak tumpukan sampah di pasar? Jawabannya adalah why yang pertama, karena sistem pengelolaan sampah tidak terintegrasi. Why yang kedua, kenapa sistem pengelolaan tidak terintegrasi? Karena pengawasan SOP lemah. Why yang ketiga, kenapa SOP lemah? Pengawasannya karena komitmen pengelola rendah. Why yang keempat, kenapa sih komitmennya rendah? Jawabannya adalah pragmatisme tinggi. Dan why yang kelima, kenapa ada pragmatisme tinggi? Jawaban akar permasalahannya adalah karena masalah sampah bukan merupakan prioritas pemerintah. Itu adalah contoh bagaimana menerapkan The Five Whys Method dalam menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan. Oke, selanjutnya adalah unit kompetensi mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial. Aspek kritis minimal yang harus dikuasai adalah kemampuan dalam menyusun pemodelan perencanaan pembangunan berdasarkan kerangka teoritis yang relevan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa cara yang kita gunakan, salah satunya menggunakan perspektif teori kebijakan, model kebijakan, teori pembangunan, model pembangunan, pendekatan atau paradigma sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, teori perencanaan kota, dan berbagai macam teori yang lain atau model yang lain. Kita bisa gunakan teori modernisasi, kita bisa gunakan teori dependensi, kita bisa gunakan teori konsentris, teori sektoral, model pembangunan people-centered development, kemudian basic needs, ada juga economic growth, bahkan teori kebijakan seperti rational, comprehensive, incremental, dan lain-lain. Lalu, pada unit kompetensi selanjutnya tentang menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan dengan aspek kritis, kemampuan menyusun tujuan perencanaan pembangunan secara realistis berdasarkan kriteria SMART. Apa itu SMART? SMART merupakan kepanjangan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant atau Realistic, dan Time Bound. SMART diatur di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang prinsip dasar atau kaidah dalam menetapkan perencanaan. Perencanaan yang baik atau kegiatan yang baik harus spesifik. Dia harus jelas targetnya apa dan tujuan yang akan dicapai seperti apa. Kemudian terukur, artinya ada indikator yang pasti yang dijadikan acuan untuk menetapkan keberhasilan. Kemudian attainable atau achievable. Achievable adalah sumber daya yang tersedia sehingga kegiatan mampu dicapai dengan baik. Kemudian relevan atau realistik sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan arah perencanaan pembangunan yang ditetapkan. Terakhir adalah time bound, memiliki jangka waktu yang jelas. Sebagai contoh, ada kegiatan pembentukan bank sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang sebelumnya saya contohkan. Pembentukan bank sampah di Pasar Petamburan, Jakarta Pusat melalui pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Seperti itu adalah contoh kegiatan yang menggunakan prinsip SMART. Unit kompetensi selanjutnya adalah melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi sosial atau spasial dengan aspek kritis, yaitu kemampuan menyusun SOP atau Standard Operating Procedure, pemantauan secara sistematis sesuai dengan format pemantauan yang telah ditentukan. Di sini kita gunakan acuan SOP administrasi pemerintahan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012. Karena kita punya banyak acuan SOP, namun spesifik pada SOP administrasi pemerintahan. Kita juga bisa melakukan identifikasi kerangka logis perencanaan sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi perencanaan. Oke, kita sampai pada unit kompetensi terakhir, yaitu menyusun desain evaluasi penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.
Di sini, aspek kritis yang harus dikuasai adalah kemampuan menyusun desain penilaian efisiensi dalam bentuk dokumen atau prosedur penilaian. Hal pertama yang harus dipahami adalah bagaimana kita menetapkan kerangka logis perencanaan. Kita harus paham apa itu input, proses, output, outcome, dan impact. Kerangka logis perencanaan atau nanti yang kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan aktivitas memiliki rangkaian input hingga impact. Kita bisa contohkan untuk menetapkan sejauh mana program atau kegiatan itu efektif. Sebagai contoh, input memiliki substansi seperti sumber daya, baik itu material maupun non-material. Misalnya, input mencakup manusia, input mencakup anggaran. Seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 1 km? Proses adalah membangun jalan sepanjang 1 km. Lalu output adalah terbangunnya jalan sepanjang 1 km. Kemudian outcome adalah dampak dari jalan 1 km yang telah terbangun yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah ada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh kelompok sasaran langsung ataukah tidak? Kemudian impact adalah dampak yang lebih luas atau dampak makro yang dirasakan bahkan secara regional atau daerah tersebut. Nah, dengan memetakan rangkaian input sampai impact, kita bisa menetapkan seberapa efisien dan efektif rangkaian kegiatan yang kemudian kita susun dalam instrumen penilaian. Demikian penjelasan tentang unit kompetensi perencana pembangunan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekun belajar untuk menjadi perencana pembangunan yang baik. Semangat! Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.